Hidup pun melaju dengan tenang. Di depan sana, samar-samar sudah terlihat pantai tujuan. Aku tidak dapat meramalkan apa yang terjadi kemudian. Mungkin di sana hanya sebentar kita. Cetakan baru, tetapi dengan tahun yang tertera sudah berlalu sekian puluh tahun. Gambar-gambar yang terpasang, semua artis tempo dulu, dan ada seorang gambar artis yang mendominasi beberapa kalender. 2 kilometer. Tembang putra ameng-ameng seperti Gundul Pacul, Cublak Suweng, Hai Singa, Lepetan, Yo Ayo, dan Jamuran menjadi muatan lokal sekolah PAUD yang didirikan Yani dan sempat mendapatkan kejuaraan di event tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten di kota Yani Tunggal. Namun selain mendapatkan prestasi, ada kalanya para guru mendapat cemoohan. Perjalanan ketika perahu kita baru saja meninggalkan pantai yang ombaknya tenang. Kini biduk yang kita naiki mulai melaju di laut lepas yang ombaknya ganas, siap menghempas perahu-perahu melaju bila sang nahkoda kurang waspada akan sangat berbahaya. Semakin jauh kita mengayuh, semakin jauh perjalanan kita tempuh, semakin kaya kita akan pengalaman. Kita pun juga semakin pandai membaca arah angin. Gak bisa dengan mudah mengiris ayunan gelombang tak lagi hanyut dalam tariannya yang kadang cukup mendebarkan. Hidup ini indah bila kita pandai mensyukurinya, katamu dengan tiba-tiba. Kulihat tatap matamu penuh cinta. Ya, aku bersyukur dapat mengarunginya bersamamu, bersama menikmati birunya langit juga awan gumawan yang menawarkan keindahan. Walau sengatan terik matahari sering tidak dapat kuhindarkan, ku balas tatap matanya dengan sejuta rasa. Meski begitu, jangan lupa pada hujan yang juga sering datang menyapa kita. Balasmu dengan senyum bijaksana. Aku tidak pernah melupakannya, termasuk embun pagi yang selalu setia menyambangi. Tak ada lagi kata-kata. Biduk pun melaju dengan tenang. Di depan sana, samar-samar sudah terlihat pantai tujuan. Aku tidak dapat meramalkan apa yang terjadi kemudian. Mungkin di sana hanya sebentar kita berhenti, kemudian melanjutkan perjalanan lagi pada samudra yang berbeda atas izinnya. Wallahu alam. Bangun Jiwa 27 Maret 2021. Lalu atau lebih, baru sekarang dia berkabar. Ya, halo, kabarku baik-baik saja. Din, datanglah ke rumah. Ibu mengharapkan kehadiran. Perkenalkan, saya Listiana Yurakawati dari SMP Negeri 2 Barat. Yang tak digaweni karya Prihatiwuri Handayani. Pri bolak-balik melihat ponsel yang dipegangnya. Janjian dengan temannya, sesama aktivis literasi buat nulis bareng. Tak berselang lama, Rini datang diantar suami. Senyum cerah tersimbol di bibir Rini. Pri bagi Rini adalah teman menuangkan curahan hati Rini. Hanya pada Rini mempercayakan semua isi relung hatinya. Pri adalah sosok perempuan mandiri, meski hidup tanpa pria yang seharusnya menemani layaknya sebuah perkawinan. Pri enjoy saja, menikmati hari-harinya dengan segudang aktivitas dari menulis, PKK, mengaji, kelompok tani, dan juga arisan RT. Ditunjang pendidikan yang memandai, menambah rasa percaya diri Pri dalam bermasyarakat. Ayo Rin, kita mulai. Pri mengawali perjumpaan pagi itu dengan Rini yang merasa dirinya kurang percaya diri. Pri mau menulis tentang apa? Tanya Rini. Kamu kan tahu, aku suka cerita, ambil dari pengalamanku, jawab Pri. Rini diam lalu menganggukkan kepala. Aku mau cerita kisahku sendiri, Rin. Pri menegaskan. Kasih yang tak kurindukan, tambah Pri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa menambah pemasukan. Opsi-opsi yang senada dengan lingkungan yang ada di sekitar menyatu bersama alam. Mereka pun akhirnya berkumpul dengan hewan yang tak asing bagi orang yang tinggal di desa. Hamparan hijau luas sebagai ladang pangan yang tumbuh berdampingan dengan tanaman padi. Perburuan tanaman gulma yang menghambat tumbuhnya tanaman pangan
membuat mereka harus dipungut sebagai pakan ternak kambing ataupun sapi. Harmonisnya antara dua sosok perempuan desa, yaitu Yuinah dan Yukar, yang tiap hari berbagi tugas ke Boyolali. Langsung kusambut dengan senang hati. Boyolali merupakan kota kecamatan yang menjadi tempat kuliah kerja nyata saat kuliah dulu. Sore itu, rombonganku sampai di lokasi saat maghrib. Suasana remang meskipun sudah ada lampu jalan di sepanjang jalan. Ku tengok kanan kiri, banyak perubahan yang terlihat meskipun ada tempat yang menyisakan kepulan. panas lagi, tinggal separuh. Kacang rebus pun tinggal kumpulan kulitnya. Menghentikan kegiatan menulisku. Kututup lembaran-lembaran kertas bloknot yang biasa aku gunakan untuk menulis ketika dapat tugas atau inspirasi, seperti saat ini. Kugerakkan tangan dan kaki, terdengar bunyi ketok-ketok. Kuedarkan pandanganku ke penjuru resto, di mana di sana cowok berseragam resto berpayung dari tadi menunjukkan panas. Biasanya kami ngobrol banyak kalau sedang kesini. Sedih dan kasihan melihat suamiku dalam keadaan begitu terpuruk. Sejak di PHK dari pekerjaannya, dia tak memperdulikan anak istri. Hidupnya tak karuan. Jangankan mencari nafkah, menghiraukan kami pun tidak. Seringkali dia bepergian entah kemana dengan temannya yang sesekali memberinya uang yang dia sebut majikan. Dia terpaksa mengizinkan aku bekerja untuk melanjutkan kehidupan. Dia merasa putus asa dan harga dirinya jatuh karena hal ini. Seburuk apapun, dia tetap suamiku yang harus kurawat dan kuhormati.